Silakan Bu Endang. Saya. Iya. Terima kasih Bu Christine. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu guru yang hebat. Saya ingin menyapa dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nama saya Endang Sugiyarti, SDN 1 Wates. Nah, saya adalah guru SD Bapak dan Ibu semuanya. Nah, di sini saya ingin berbagi terkait praktek baik saya yang sudah pernah saya lakukan di sekolah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya mengambil duet literasi dan karakter melalui pentigraf. Nah, bagaimana saya ingin mencapai tujuan yang dari awal ada latar belakang tertentu. Nah, di sini adalah latar belakangnya Bapak dan Ibu semuanya, bahwa apa sih alasan saya sehingga saya melakukan praktik baik ini. Saya menulis pentigraf, kemudian saya berikan kepada anak-anak, dan saya berharap ada duo manfaat, yaitu literasi dan juga terkait penanaman karakter. Yang pertama adalah minat baca yang ada di lembaga saya itu masih sangat rendah Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah penalaran anak yang masih kurang. Jadi ketika anak-anak itu membaca, di sini anak-anak masih belum bisa menyampaikan kembali apa yang dibaca, kemudian apa yang menjadi isi dari bacaan itu. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu semuanya, di sini adalah seiring dengan perkembangan teknologi, anak-anak di sekitar saya, anak didik saya di sini karakternya mulai menurun. Istilah Jawanya apa ya Bapak dan Ibu, anggah ungguhnya itu kurang. Nah, berangkat dari situ, kemudian saya bertujuan untuk mengembalikan atau meningkatkan minat baca anak, kemudian di dalam penalaran atau pemahaman suatu bacaan yang dibaca oleh anak, itu nanti akan bisa diserap ataupun dipahami oleh anak. Kemudian tujuan yang kedua, mengapa saya melakukan praktik baik ini? Nah, di sini adalah penanaman karakter. Karena apa Bapak dan Ibu, nanti pentigraf yang saya tulis atau mungkin bisa juga ditulis oleh Bapak Ibu guru yang lain, ini adalah selalu ada sisipan atau nilai-nilai moral atau nilai-nilai karakter yang ada di dalam pentigraf tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih yang saya lakukan untuk mewujudkan tujuan yang sudah saya tentukan tadi? Di sini adalah guru atau saya itu menulis pentigraf yang tidak asing lagi juga bagi kita semuanya, bahwa pentigraf adalah akronim dari cerpen 3 paragraf. Nah, karena di sekolah itu minat bacanya rendah, dengan bacaan-bacaan yang panjang juga masih anak-anak itu masih kesulitan dalam memahaminya, maka saya mengambil langkah pentigraf, yaitu cerpen 3 paragraf. Kemudian di dalam cerpen itu disisipkan nilai karakter yang ada di dalam keseharian anak-anak. Kemudian setelah jadi ada juga kegiatan pembiasaan membaca. Nah, di sini kebiasaan membaca yang diharapkan di sini karena ada pentigraf yang disusun oleh guru, di sini hanya berupa selingan. Tetapi bukan setiap hari itu diberikan pentigraf, tidak. Tetapi anak juga masih diberikan kemerdekaan untuk memilih bacaan-bacaan yang disukai anak dalam pembiasaan membacanya. Kemudian juga di sini ada mengeksplor pemahaman anak. Ketika anak-anak sudah membaca, di situ ada istilahnya mengeksplor, menggali potensi atau pemahaman anak. Seberapa besar anak-anak bisa memahami bacaan yang diberikan tadi. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu alur dari kegiatan anak di dalam sampai anak-anak itu bisa memahami nilai apa yang ada di dalam pentigraf tersebut, kemudian bisa mengikuti apa sih
yang bisa diteladani atau apa yang tidak bisa diteladani. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama, ketika pentigraf selesai, itu diberikan kepada anak. Dan ini bisa diberikan saat daring ataupun saat sudah PTM. Jadi pentigraf yang sudah ditulis itu diberikan kepada anak. Setelah anak membaca dan diberi keleluasaan juga, anak membaca tidak harus dikurung di dalam ruangan, tetapi bisa di teras sekolah ataupun mungkin jika daring bisa di rumah memilih tempat yang nyaman dalam membaca. Kemudian setelah membaca ketika PTM ataupun daring, di sini guru berperan sebagai fasilitator. Jadi memberikan kata-kata atau kalimat pemantik agar anak itu bisa atau berani mengungkapkan atau tanggapannya apa yang sebenarnya yang dia tangkap, kemudian yang dibaca itu jadi disampaikan. Biarkan anak mengungkapkan apa yang dia bisa dulu. Jadi kita jangan cut ada yang salah, ini yang disampaikan anak ini salah, tetapi kita terus gali terus, kita pancing terus agar anak itu bisa mengungkapkan apa yang dia baca. Nah, setelah itu kegiatan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Siapa yang menyimpulkan di sini? Yang menyimpulkan adalah murid-murid kita. Jadi di sini kita hanya sebagai fasilitator. Murid-murid menyimpulkan, kemudian menceritakan apa sih dampak-dampak dari nilai karakter yang disisipkan di dalam pentigraf tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, dari rangkaian kegiatan praktik baik itu apa yang menjadi perubahan di dalam murid saya? Di sini adalah minat baca meningkat dengan disajikan pentigraf yang hanya terdiri dari 3 paragraf, itu minatnya meningkat. Kemudian juga dengan cara tanya jawab, menggali pertanyaan, itu murid saya juga bisa berani mengungkapkan pendapatnya atau tanggapannya. Selain itu lagi, apa yang bisa saya dapatkan? Nah, penanaman karakter Bapak dan Ibu. Ketika di situ ada diskusi tentang isi nilai-nilai karakternya, maka anak-anak bisa memahami dan juga bahwa tahu karakter-karakter yang ada di dalam pentigraf tersebut. Dan endingnya Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan pentigraf-pentigraf menjadi buku kumpulan pentigraf. Nah, itu Bapak dan Ibu yang bisa saya bagikan pada kesempatan yang luar biasa ini. Dan ini adalah motivasi saya, mau terlebih dahulu, mampu kemudian. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga saja bisa memberikan bermanfaat cerita yang sedikit ini. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih Bu.